Halo, selamat pagi. Salam dalam Dharma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Cuni Hao. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, orang-orang baik dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Marga Singgi. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, barusan ditampilkan koleksi perpustakaan di rumah saya. Ya, ada 5 lemari dari total 10 lemari, 10 rak yang ada. Lebih dari setengahnya adalah buku-buku tua, buku-buku kuno, buku-buku yang memang saya kumpulkan sejak saya berusia masih remaja, karena saya cukup tertarik dengan sejarah Tridharma. Sampai 2-3 bulan yang lalu saja, di awal 2020 ini, saya masih menerima kiriman koleksi buku-buku tua yang diterbitkan oleh Bapak Kwe Tek Hwai ya, dari berbagai kolektor buku tua. Ada yang dari Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Tentu saja buku-buku tersebut beli dari kolektor. Bukunya tipis, sudah tua, hampir 100 tahun, tapi harganya cukup mahal ya. Kalau dulu harganya cuma 1 sen, 2 sen, saya beli bisa 100.000, 200.000. Nggak apa-apa, itu adalah harta karun buat peninggalan anak cucu. Dan Kamseatikong, sampai hari ini ternyata koleksi buku-buku tua Kwe Tek Hwai di tempat saya ini mencapai hampir kira-kira sepertiga atau 30 judul yang diterbitkan oleh Bapak Kwe Tek Hwai dari kurang lebih 100 judul. Sepertinya kayaknya koleksi di tempat saya ini yang paling banyak, paling lengkap ketimbang koleksi di perpustakaan organisasi Majelis Tridharma itu sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Kwe Tek Hwai yang dikenal dengan nama Bapak Tridharma, beliau lahir 31 Juli 1886 dan meninggal wafat 4 Juli 1952. Pada awal Maret ya, sekitar tahun 1934, Bapak Kwe Tek Hwai bersama dengan teman-temannya dari perkumpulan Teosofi Java Buddhist Association mengundang Bante Narada Mahathera untuk datang ke Jawa untuk memberikan bimbingan ya. Pada saat itu juga kemudian bulan Mei-nya Bante Narada merayakan Waisak yang pertama kali di Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan beliau juga menanam bibit pohon Bodhi pertama pada tahun 1934 saat perayaan Waisak ketika itu. Nah, kemudian Bapak Kwe Tek Hwai juga mendirikan Samkau Hwe pada tahun 1934 itu ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, karena yang diundang Bante Narada Mahathera, tentu saja Bante Narada berasal dari Buddhis tradisi Theravada. Yang diajarkan adalah parita-parita berbahasa Pali. Di buku yang ditulis oleh Kwe Tek Hwai, termasuk di majalah Samkau Guatpo. Majalah Samkau Guatpo itu terbit bulan Oktober 1934. Pada saat itu juga ya, dari majalah Samkau Guatpo yang saya baca, terjadi perdebatan antara Kwe Tek Hwai dengan beberapa aktivis Tridharma lainnya yang mempersoalkan kenapa yang diundang
Bante Narada dari Sri Lanka, dari tradisi Theravada. Alasannya karena ya singkatnya satu kata, tiada rotan akar pun jadi salah ya, tiada akar tiada rotan akar pun jadi. Kalau sekarang udah ada tali plastik. Jadi tiada rotan akar pun jadi. Nah, kalau sekarang udah ada tali plastik lebih gampang lagi. Jadi sebab utamanya gini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya, baca lagi sejarahnya. Pada tahun itu, pada zaman-zaman itu, di negeri Tiongkok sendiri sedang terjadi perang saudara, ya, antara nasionalis dan komunis. Kemudian juga Tiongkok juga baru kalah perang juga dari sekutu, sehingga Hong Kong, Makau itu diserahkan kepada Inggris, Makau diserahkan kepada Portugis, ya, 100 tahun. Nah, jadi tidak memungkinkan kalau memanggil suhu biksu dari Tiongkok. Tiongkok pada saat itu porak-poranda, ya, negaranya boleh dikatakan hancur berantakan. Jadi tidak memungkinkan memanggil biksu suhu dari Tiongkok. Nah, kemudian sikon yang lain juga di Asia Pasifik, khususnya di Jawa, juga terkena efek dampak dari Perang Dunia tersebut, ya. Kemudian di Jawa sendiri banyak kelenteng-kelenteng bio tepekong yang juga sebenarnya sudah usianya ratusan tahun, tapi kemudian ini banyak suhu-suhu biksu-biksu yang pada saat itu ya kurang terpuji lah, bersifat materialistis, sehingga memanfaatkan orang sembahyang, jual hio, jual kimchoa, ya, tuakim, kertas sembahyang, lalu bersifat komersial kepada umat. Dan ini seperti menyimpan kejelekan borok di dalam tubuh sendiri. Jadi situasi sikon kelenteng tepekong, ya, pada saat itu ya demikian. Wihara belum ada. Ingat, ini zaman Batavia dikuasai oleh Hindia Belanda. Belum ada wihara sama sekali, ya. Yang ada adalah kelenteng tepekong bio di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kemudian jadi Kwetekwai dan teman-teman melihat sikon tersebut di Tiongkok sendiri maupun di Jawa. Nah, pada saat itu kebetulan negara Melayu di Singapura itu sedang mengundang Bhikkhu Narada dari Sri Lanka. Lalu teman-teman ini semuanya tahu, lalu Kwetekwai dan teman-temannya berdiskusi, Chamsyong, gimana kalau kita udah panggil aja Bante itu Bhikkhu Theravada dari Singapura, tinggal melanjutkan naik kapal laut ke Jawa, kan sebentar, ongkosnya jadi ringan, kita tidak perlu lagi bayar ongkos, jadi hemat, kan kita bolui, nggak punya uang, ya. Lalu debat. Tapi Bante Narada kan dari tradisi Theravada, kita ini Samkau adalah Mahayana, Budanya. Ibaratnya nih, kalau mau diibaratkan seperti gereja Katolik mengundang pendeta dari Protestan, kan nggak cocok gitu, kurang pas. Lalu akhirnya berdebat, akhirnya udah dah, nggak apa-apa dah, yang penting sekarang Bantenya datang dulu buat ngajarin kita, jadi kita tahu, bimbing, ceramah, kebaktian dan sebagainya. Akhirnya kata sepakat, diputuskan, ya udah nggak apa-apa, Bante Narada walaupun Theravada datang ke kelenteng-kelenteng Samkau untuk memberikan ceramah, mengajarkan parita, ya, baca sutta, ya, mengajarkan parita, baca sutta. Nah, mulailah pada saat itu kemudian Tridharma mengenal doa-doa dalam bahasa Pali yang disebut parita. Baca paritanya juga iramanya irama Sri Lanka. Kalau yang sekarang kan dari wihara-wihara Theravada kan bacanya iramanya irama dari Thailand, Bangkok.
Ini baca iramanya irama dari Sri Lanka. Jadi bacanya ada di ayun gitu ya. Namo tase bhagavato arahato sama sang buddhase gitu. Terus kalau Trisarana bacanya Budang sarenang gacami, damang sarenang gacami, sanghang sarenang gacami. Kalau Pancasila bacanya Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami gitu. Kalau Karania Meta Sutta bacanya Karania Mata Kusalena Yantang santang padang abisa mece sako uju ce suju ce dan selanjutnya begitu ya. Jadi di ayun, berayun. Kemudian karena Tridharma ini Mahayana, ditambah lagi kebaktiannya baca mantra bahasa Sanskerta ya. Misalnya Mahakaruna Dharani yang Taipei Chiu itu bacanya juga berbeda dengan baca Mahayana yang bahasa Mandarin. Kemudian baca lagi Omi Tokeng, Koong Kwan Si Im Keng. Ya, kemudian ada baca lagi Po Bun Pin. Baca lagi ada Ong Seng Chu. Dan semua bahasa Hokian. Kenapa? Karena Kwe Tek Hoi orang Hokian. Jadi bacanya bahasa Hokian. Dan jadilah sekarang sampai sekarang di cabang-cabang Tridharma baca doanya paritanya bahasa Pali plus Hokian plus Sanskerta. Nah, kemudian sekarang jadi kita udah mengerti kenapa Tridharma yang sekarang baca paritanya bahasa Pali. Nah, kemudian dunia berkembang, Indonesia merdeka, banyak terbentuk majelis-majelis baru. Nah, pada tahun 1950-an itu ketua Samkau Indonesia, gabungan Samkau Indonesia GSKI, itu adalah Te Buan An. Nah, kemudian Te Buan An berangkat menuju Sri Lanka, Ceylon untuk menerima penabisan sebagai biku. Kemudian Te Buan An kembali lagi ke Indonesia, berganti nama menjadi Asin Jinarakita yang kita kenal dengan nama Sukong. Nah, beliau melepaskan jabatan sebagai ketua Samkau, lalu digantikan sama kader yang lain. Ya. Nah, selanjutnya terbentuklah majelis-majelis agama Buddha begitu banyak. Hadirin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, dalam perkembangannya Mahayana juga semakin berkembang. Lalu kemudian dipelajari doa dalam bahasa Mandarin, ya, dalam bahasa Sanskerta yang lainnya. Tridharma juga ada kemajuan. Nah, kita di Tridharma memang sejarahnya demikian. Lalu kalau umat Tridharma ada yang baca parita bahasa Pali, nggak apa-apa. Tapi juga kita harus bisa ada kemajuan. Kita boleh mempelajari doa dalam bahasa Mandarin atau bahasa Sanskerta lainnya, karena pada dasarnya Tridharma itu agama Buddha yang dipelajarinya adalah basisnya Mahayana. Maka adalah baik kalau kita juga mulai mau reformasi, mulai mau berbenah diri, baca paritanya bahasa Pali juga oke, tapi juga harus mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Mandarin yang tidak kalah. Lalu penghormatannya juga memang bukan penghormatan satu saja, fokus kepada Sang Buddha Gautama saja, tapi juga para Buddha yang lainnya, Amitabha, Baisaja Guru, kemudian Bodhisattva-bodhisattva yang lain, di samping itu dewa-dewi lain dari agama Tao. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kenapa kok tempat kebaktian cabang-cabang Tridharma di berbagai daerah masih baca parita bahasa Pali? Apakah di stop?
Oh tidak, lanjutkan saja seperti biasa. Tapi juga mari pelajari mantra bahasa Sanskerta. Kemudian mantra Nianqing bahasa Mandarin. Dari agama Tao juga ada Nianqingnya. Mari kita pelajari sama-sama. Ya, saya juga tidak tahu semuanya, tidak menguasai semuanya. Tapi paling tidak saya mengikuti perkembangan sejarah Tridharma. Sekarang saya Sio Kerbau, tahun 2020 ini usia saya 60 tahun. Selama 60 tahun hidup saya 40 tahun ya sudah menjalani tugas sebagai Dharma Duta Tridharma. Ya, dari saya masih bujangan 1980 saya udah mulai jadi Dharma Duta, berceramah ke berbagai daerah termasuk ke Palembang pada saat itu dan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini 27 Juni nih ya, 27 Juni. Ini adalah hari lahir pemuda Tridharma. 27 Juni 1954. Sejarah Tridharma dari masa ke masa. Ya, tadi bukunya tuh saya yang tulis. Tahun 1987 saya menulis buku itu. Sejarah Tridharma dari masa ke masa. Kemudian tahun 1989 saya menulis buku Pembinaan Pemuda Tridharma dan Remaja Tridharma. Itu dua buku penting. Kenapa dua buku tersebut saya tulis? Karena saya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Tridharma periode 1985 sampai 88. Kemudian terpilih kembali 1988 sampai 1991. Saya 2 periode, 3 tahun menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Tridharma. Kemudian 40 tahun dari tahun 80 sampai 2020 ini menjadi Dharma Duta Tridharma. Makanya saya cukup banyak tahu mengenai sejarah Tridharma, perkembangannya, karena saya juga kebetulan baca buku dan punya buku-bukunya. Teman-teman, Bapak Ibu, terutama generasi muda, pemuda Tridharma, jangan lupakan sejarah. Ya, jangan lupakan sejarah. Siapa yang sudah melakukan action perjalanan sejarah organisasi Tridharma. Kemudian banyak belajar, banyak baca. Kalau mau mampir ke rumah saya, nginep, ada kamar kosong, baca buku di perpustakaan juga silahkan. Dan sekarang juga ini buku-buku kuno kan, kalau mau buku-buku yang yang baru ya juga ada diterbitkan. Sampai tahun 2019 kemarin saya masih menerbitkan buku. Ya, kenapa tujuannya? Supaya ada pelajaran edukasi yang baik tentang sejarah Tridharma ya, kepada generasi muda. Selamat ulang tahun Pemuda Tridharma yang ke-66, 27 Juni 1954 lahirnya, sekarang 2020 jadi 66 tahun. Semoga senantiasa maju di dalam Tridharma. Selamat pagi. Salam dalam Dharma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Cu Ni Hao. Sampai jumpa.